pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Akhirnya Dedi dan Puspa sampai di Jakarta dengan selamat. Ternyata Puspa mempunyai putri yang sudah remaja dan juga pembantu yang cantik. Mungkin karena kelebihan yang dimiliki oleh si Dedi inilah, sehingga dia bisa mendapat kesempatan emas dari putri Puspa dan juga pembantunya itu. Sepertinya akan semakin menyenangkan saja hari-hari si Dedi ini selama magang di Jakarta. Daripada penasaran, langsung kita simak aja yuk. Singkat cerita, kita tiba di stasiun Gambir sekitar dini hari. Kita memesan taksi buat pulang ke rumah. 30 menit perjalanan kita pun sudah sampai di sebuah perumahan yang semua isi rumahnya besar-besar. Mungkin kalian ada yang tahu ya, hehehe. Dan kami sampai di rumah yang lumayan besar. Aku pun ditunjukin rumah untuk mes oleh Puspa. Memang benar-benar seperti rumah lama yang tidak dihuni, tapi lampunya menyala. Dan kayaknya semua teman-temanku masih pada tidur. Sehingga Puspa mengajakku untuk nginep di rumahnya. Aku masih perhatiin rumah mes itu. Kebetulan memang aku bisa lihat hal yang gaib sejak punya batu yang ada penunggunya itu. Kadang aku pun ngobrol sama jin yang selalu mengikutiku. Bahkan aku pun bisa menyuruhnya melakukan hal yang aku suruh. Aku jalan sambil perhatiin rumah sebelah itu dan nampak adanya beberapa sosok yang melihatiku juga, seperti kaget karena aku melihatnya. Karena jalanku yang gak hati-hati, jadinya kesandung. Karena refleks makanya, tanganku berusaha buat pegang apa saja biar gak jatuh. Aku refleks memeyuk sesuatu yang ada di depanku. Loh kok anget sih, kenyal di bagian depan dan wangi. Ternyata yang kupeluk itu adalah seorang wanita muda cantik dan wangi. Wanita itu pun kaget tetapi juga malahan terus senyum kepadaku. Makanya kalau jalan lihat-lihat mas, kata dia. Aku masih memeyuknya dan pikiranku mulai muter-muter di kepala. Aku kaget karena tiba-tiba kupingku dijewer Puspa. Nakal ya, mamanya diembat anaknya mau disikat juga, kata Puspa ketus. Aduh sakit. Itu tadi aku mau jatuh jadi pegangan, kataku membela diri. Halah alasan, dasar laki-laki. Ayo buruan masuk, jawab Puspa ketus. Aku lihat cewek itu cuma senyum-senyum aja. What? Pantesan empuk dan kenyal. Rupanya dia nggak pakai kacamata pembesarnya dan kelihatan puncaknya di balik kainnya. Aku pun masuk dan Puspa mempersilahkanku buat bersih-bersih. Dia bilang, kamar mandi depan sedang diperbaiki. Pakai aja yang di lantai 2 atau kamar mandi pembantu di belakang. Aku pun milih di belakang aja karena males naik ke atas. Aku buka jaket yang aku pakai dan tinggal kaos oblong, terus ke kamar mandi di belakang. Kamar mandi pembantu ini memang agak jauh dari ruang tamu dan posisinya di belakang banget di pojok. Nih rumah saking gedenya sampai kayak istana. Kayaknya dari ruang tamu ke kamar mandi kudu naik ojek, hahaha. Aku celingat-celinguk nyari kamar mandi pembantu dan karena nggak tahu, aku main buka pintu aja. Pertama, buka pintu langsung yang kebuka adalah gudang. Coba peruntungan kedua dibuka, ternyata kamar. Kayaknya sih kamar pembantu soalnya kasurnya di bawah. Tapi wangi banget dan rapi. Udah kayak kuis aja ya, hehehe. Coba peruntungan ketiga ku buka pintunya. Duar, aku kaget saat ku buka pintu ketiga, ternyata aku disemprot.
Aku lihat ternyata ada wanita yang sedang di lantai kamar mandi itu. Wajahnya kaget, tapi dia tampak lemas tak berdaya. Kayaknya dia udah beberapa kali mendapatkannya dari olah tangannya itu. Soalnya lantai kamar mandi dan dinding terlihat basah, tapi beberapa bagian kamar mandi kering. Artinya dia belum mandi, tapi lantai basah air yang baunya khas banget. Buset nih cewek amboy banget, batinku dalam hati. Dia tampak lemah dan nafasnya cepat dan ngos-ngosan. Mungkin dia ingin menutup keindahan yang tersaji di depan mataku itu, tapi kayaknya udah gak sanggup, bahkan untuk berteriak pun kayaknya udah gak sanggup. Daripada mubazir, akhirnya kupersiapkan diriku untuk membantunya menyempurnakan kerjaan kreatif yang baru saja dilakukannya secara mandiri itu. Apalagi sejak tadi bertemu putrinya Puspa, teman sejatiku, sudah meminta jatahnya terus. Setelah aku dalam keadaan siap, tampak olehku wanita itu matanya melotot. Tapi gak tahu melotot karena penolakan atau melotot karena kagum melihat hal yang sangat disukainya. Karena kondisinya yang sudah dalam keadaan siap, itu aku pun jadi langsung aja gaspol tanpa babi bu lagi padanya. Dan si wanita cantik itu ternyata menyambutku dengan senang hati. Terlihat dari gerakannya dan juga suara agak keras yang dikeluarkan dari mulutnya itu. Untungnya kamar mandi itu jauh dari ruangan depan, jadi suara kami gak terlalu kedengeran dari depan. Aku benar-benar surprise di pagi itu. Matanya terbuka, tapi hitamnya ke atas. Tanda dia sangat menghayati masa-masa itu. Aku pun menjadi makin bersemangat dalam kerja kreatif. Wanita itu makin melotot. Aku ngerasa semakin lama, semakin kurasakan sesuatu yang berkedut dengan kencang, tetapi lembut. Sehingga secara spontan, si teman sejatiku pun tak kuasa lagi untuk bertahan lebih lama lagi akibatnya. Dan ternyata dia pun sama sepertiku. Dia juga menyusul aku, sehingga secara hampir bersamaan aku dan wanita cantik itu sampai finishnya. Aku harus segera mandi biar wangi, takutnya keburu si Puspaku sayang mencariku, bisa berabe urusannya. Akhirnya aku pun mandi. Setelah itu aku kembali ke ruang depan dengan segar, tapi lututku seakan lemas. Hehehe. Lama banget mandinya, ngapain aja sih bersihin kamar mandi ya? Canda Puspa dan putrinya kemudian tertawa. Nih rumah kegedean sih, mau mandi aja pakai nyasar, kataku. Kemudian kita tertawa bersama. Malam itu badan sudah segar. Abis mandi dan juga dapat rezeki nomplok di kamar belakang tadi, aku melangkah balik ke ruangan utama. Dedi, sini duduk dulu dong, kata Puspa. Kenalin, ini putri saya, namanya Dini tambah Puspa. Berarti Puspa ini beneran nikah muda banget, makanya putrinya sudah segede ini. Postur tubuhnya bongsor. Seperti yang udah pernah aku bilang, kalau aku bisa lihat makhluk halus termasuk di rumah ini. Ada beberapa yang terlihat di sudut rumah ini, dan ada makhluk yang menempel di punggung Dini, dan ada yang mengawasiku di pojok ruangan. Wah, Dini ini gampang kesurupan nih, kataku dalam hati. Kami kemudian istirahat tidur, karena sudah sangat larut malam. Subuh aku bangun, dan ternyata yang di kamar mandi semalam adalah pembantu di rumah itu. Aku pun ke dapur dan aku lihat dia lagi nyiapin bahan buat masak. Aku sapa dia, dia malah kaget. Maaf Mbak atas kejadian itu ya. Iya Mas, gak apa-apa kok Mas. Mas ini temennya Ibu ya. Lagian kemarin emang pas kebenaran saya udah gak bisa apa-apa. Jadi ya pasrah aja. Tapi enak kok Mas, hehehe. Sambil tertawa pipinya tampak memerah. Aku lihat halaman depan tampak kotor berserakan daun-daun kering dari pohon di taman. Aku pun punya inisiatif untuk menyapu halaman depan itu. Aku lihat mes di sebelah masih gelap, artinya teman-temanku masih pada tidur. Setelah sudah bersih depan halaman, tinggal aku mandi, buat siap-siap ke kantor buat magang.
Aku mandi di kamar mandi belakang. Aku merasa ada yang memperhatikanku dari lubang kunci. Gak tahu itu siapa. Tapi biarin deh. Malah aku sengaja berusaha membuat supaya mata yang ada itu semakin terpana. Dan benar saja, lama-kelamaan terdengar ada suara yang seperti sedang kerja kreatif. Aku terus bergerak sambil mengimajinasikan Puspa yang benar-benar membuatku tergila-gila padanya. Sampai aku pun mendapatkannya sendiri pagi itu. Aku pun meneruskan acara mandiku, aku perhatikan udah gak ada yang mengawasi. Akhirnya aku selesai mandi, dan waktu keluar kamar mandi, ternyata ada air surga dunia di depan pintu kamar mandi. Wah, kayaknya ada yang sampai banjir tadi nih. Hehehe, pasti pembantunya Puspa. Tenang sayang, ntar kalau ada kesempatan lagi, pasti kita akan kembali mengulang kejadian yang tak sengaja itu, ucapku dalam hati. Dalam perjalanan dari desa untuk magang di Jakarta ini, ternyata begitu banyak pengalaman yang aku alami. Mulai dari berangkat sampai pas magang. Banyak wanita sepertinya, setiap melihatku itu bawaannya langsung mau saja. Puspa, pembantunya, Putri Puspa ini belum terrealisasikan. Sepertinya akan banyak sekali yang aku akan alami hal yang menyenangkan di Jakarta ini. Jadi, tunggu saja cerita selanjutnya ya. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya, di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Akhirnya kami berkenalan dan aku jadi tahu si ibu itu namanya Puspa. Ah, nama yang indah, seindah wajahnya, pokoknya mantap sekali. Dengan kaos yang begitu rapat, dengan celana kulot kaya sengaja memamerkan semua yang indah-indah yang saat itu sedang dibawa si ibu cantik itu. Ah, sial banget deh, aku lagi sakit begini, kenapa harus terbangun pula si sahabatku ini? Hahaha. Setelah sakitku mulai hilang, kami ngobrol tentang diri kami masing-masing, kehidupan kami, dan tujuan kami. Betapa beruntungnya aku bakalan duduk sama ibu yang cantik luar biasa ini sampai Jakarta. Wanita itu namanya Puspa, wanita yang sangat cantik menurutku. Kulitnya putih dan bersih, tutur katanya halus dan pokoknya begitu menggoda. Dari obrolan kami itu, aku juga tahu kalau suaminya adalah seorang nahkoda kapal tongkang, pengangkut peti emas yang berkeliling ke berbagai negara. Otomatis pulangnya 2 bulan sekali. 2 bulan melaut dan libur 2 minggu di rumah, bahkan kadang bisa lebih lama nggak pulang-pulang. Panggil saja aku Puspa mas, kayaknya tua banget kalau aku dipanggil ibu, kata dia dengan senyum manisnya. Iya bu, Puspa, hehehe. Kalau saya panggil saja Dedi bu, salah lagi. Puspa, kataku dengan mencoba bercanda dengannya. Kamu masih lugu banget, belum pernah ke kota ya, kata dia. Iya baru kali ini aku ke Jakarta, jawabku malu-malu kucing. Mungkin karena hari biasa atau weekday jadi kereta sepi penumpangnya. Satu gerbong itu cuma ada 6 penumpang dan jaraknya jauh-jauh. Aku perhatiin Puspa ini ngeliatin Otong lumayan sering, mungkin karena rasa bersalahnya. Karena berkali-kali dia tanya mengenai itu yang tadi sempat kena sikutnya. Bukan apa-apa sih, tapi aku beneran lagi mau berat akibat lihat hal baru ini.
Kepala atas bawahku jadi pusing 7 keliling rasanya. Berkali-kali dia bilang pengen lihat kondisinya, tapi selalu aku tolak. Alasanku karena kondisinya lagi siap tempur, aku malu, tapi Puspa terus memaksa. Akhirnya aku pun berpura-pura menyerah. Halo, selamat datang di channel Mbak Yayuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Perkenalkan, namaku Dedi. Aku adalah seorang anak dari kampung yang mencoba peruntungan mencari uang di kota. Aku cuma lulusan SMK di kampung. Kebetulan ada lowongan pekerjaan di ibu kota negara tercinta ini yang diinformasikan lewat mading di sekolahku. Aku mendaftar dan ikut interview dan psikotes. Dan akhirnya pada saat pengumuman aku diterima kerja dengan ketentuan magang 3 bulan. Jika memenuhi syarat, maka akan diangkat menjadi karyawan. Dari kecil aku dirawat oleh kakek nenek, sedangkan orang tuaku merantau di sebuah kota di Jawa Barat. Aku memutuskan untuk merantau ke kota yang berbeda dengan orang tuaku, soalnya dalam pikiranku, ya biar bisa mandiri. Tibalah di hari di mana aku harus pamit dengan kakek nenek karena aku harus berangkat ke kota. Ya kayak biasanya lah, sedih-sedihan bercucuran air mata. Tapi tekadku udah bulat banget, tujuanku biar bisa kirim uang untuk bantu perekonomian kakek nenek di kampung. Aku berangkat ke ibu kota pakai kereta jam 9 pagi, jadi aku harus berangkat jam 6 pagi, soalnya jarak stasiun dan rumah lumayan jauh. Sebelum berangkat, aku ingat punya cincin dan batu-batu warna-warni yang aku dapat dari pemberian atau nemu di tempat tertentu. Mungkin kalau penggemar sejati forum ini tahu batu apa yang aku maksud. Seingatku batu itu aku simpan semua di sebuah kantung kain warna abu-abu dan aku simpan di lemari pakaian. Aku lihat di lemari pakaian masih ada, tapi batu dan cincin itu semua hilang. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Lagian cuma batu ini batinku. Akhirnya aku pun berangkat naik angkutan umum ke stasiun. Perlu sekitar 1 jam dari rumah ke stasiun itu. Angkutan umum itu adalah bis kecil dan aku duduk di sebelah seorang kakek yang sedang tidur. Aku pasang headset aja, dengerin lagu biar gak suntuk. Setelah setengah perjalanan kakek di sebelahku terbangun. Kemudian dia melihatku dari atas sampai ke bawah, seperti ngeliatin orang yang aneh gitu. Kemudian aku tanya pada beliau, karena aku juga penasaran ini, kakek kenapa ngeliatin aku kayak orang pakai salah kostum saja? Maaf kek, mau tanya, kenapa kakek ngeliatin saya kayak gitu? Oh, nggak apa-apa nak, cuma kakek penasaran aja. Asalmu dari mana, terus kamu belajar ilmu di mana? Tanya kakek itu. Saya dari desa kek, saya nggak belajar ilmu apa-apa kok kek. Wong saya masih baru lulus sekolah. Kamu bawa tas besar mau merantau ya nak? Hati-hati ya nak, semoga kamu sukses tapi hati-hati nak, jangan kelewat batas ya, kata kakek itu berpesan. Lo emang ada apa kek? Tanya saya makin penasaran. Wis pokoknya kamu jaga diri baik-baik ya. Permisi nak, saya mau turun, udah mau sampai rumah, kata kakek itu lagi. Oh iya kek, terima kasih, hati-hati di jalan ya kek. Beliau pun cuma senyum dan kemudian turun dari bus itu. Jujur aku penasaran apa maksud kakek itu, tapi gimana lagi dia kan udah turun. Tidak seberapa lama naiklah seorang ibu dan anaknya. Kemudian karena bangku di sebelahku kosong, ibu itu duduk di sebelahku dan anaknya di pangku.
Setelah dia duduk kali ini pun, ibu ini sama juga melihatku dari ujung kaki sampai ujung rambut. Tapi bedanya si ibu melihatku seperti orang yang seneng, tapi si anak melihatku dengan tatapan penasaran. Si anak itu kemudian bertanya, "Mas mau kemana mas? Kok banyak bawa temen?" kata anak itu. Maaf mas, anak saya emang gitu suka ngomong yang aneh-aneh," kata ibunya. Wah, jadi tambah penasaran saja aku jadinya. "Dek, emang tahu dari mana mas bawa teman banyak?" "Itu ada mas, ada 4 orang, yang di sana badannya kekar dan juga itu ganteng banget. Yang 2 itu mbaknya cantik-cantik juga," jelasnya. Waduh, kayaknya ini anak gak bercanda deh. Makhluk dari mana itu ya? Pikirku jadi merinding sendiri. "Dek, coba deh tanyain mereka dari mana?" tanyaku. "Katanya dia udah lama ikut mas dari batu sama cincin yang mas punya," kata adek itu menjelaskan. Waduh, kan udah hilang, kok makhluknya malah ada di sini? "Tapi kan teman mas baik kan sama adek?" tanyaku lagi. "Iya baik kok mas, dari tadi senyum terus," jawabnya. "Makasih ya dek, mau coklat gak?" "Nih mas ada coklat," kataku sambil kasih coklat ke adek itu. Asik mah, Zidan dikasih coklat sama mas ini. Ternyata nama anak itu Zidan, dan karena omongan anak itu, ibunya kaget dari lamunannya. Makasih ya mas, duh baik banget, ganteng lagi," kata sang ibu itu. "Gak apa-apa bu, hehehe." Gak begitu lama aku pun tertidur dan aku bermimpi bertemu dengan 4 sosok seperti yang digambarkan si adik tadi. Mereka mengatakan sesuatu kepadaku. "Kami ini dulunya ada di batu yang kamu punya, kami ada di sekelilingmu," kata mereka. Aku pun kaget dan kemudian terbangun, aku lihat ke sekeliling, ternyata udah sampai di stasiun. Aku pun akhirnya udah duduk nyaman di tempat duduk di dalam kereta. Terasa nyaman, ada AC-nya, TV juga ada. Wajar saja karena ini kereta eksekutif. Oh iya, mungkin penasaran ya, kenapa aku sendirian naik keretanya? Jadi di sekolah yang lolos seleksi ada 10 orang, aku naik kereta karena orang tuaku setelah kuberi tahu kalau aku lolos seleksi dan sudah ada info kapan bisa mulai magang. Orang tuaku langsung mencarikan tiket kereta api lewat teman mereka yang bekerja di PT KAI. Sedangkan teman-temanku yang 9 orang, 5 cewek, 4 cowok, semuanya naik bis. Nantinya di Jakarta kita akan satu mes. Singkat cerita, sekitar 1 jam sebelum kereta berangkat, muncul seorang wanita, kurasa udah ibu-ibu, ya sekitar umur 30-an. Dengan susah payah, karena membawa tas besar, bawa tas kecil, juga membawa tentengan kota, mungkin oleh-oleh untuk keluarganya. Spontan aku langsung berniat membantu membawakan barang bawaannya. Aku bantu menaruh tas di bagasi atas. Setelah selesai tiba-tiba gerbong kereta bergerak. Kayaknya lagi ditambahin gerbong, jadinya gerbong bergerak ke belakang. Karena itu kami gontai, dan aku lihat wanita itu kehilangan keseimbangan dan kepala wanita itu menuju ke sebuah ujung tempat duduk bagian samping yang terbuat dari besi. Tanganku langsung refleks melindungi kepala wanita itu biar nggak terbentur dan akhirnya kami jatuh barengan. Jatuhnya dia menindihku. Bagian depan menindihku dan seketika sahabat sejatiku pun jadi terbangun akibat dan merasakan itu. Langsung saja pikiranku jadi kacau balau. "Aduh maaf mas, maaf banget, duh ketindihan ya." Dia berkata begitu sambil berusaha buat bangkit. Sialnya dia mencoba bangkit dan sikutnya menjadi tumpuan bangkit. Tapi pas berada di si sahabat sejati yang sedang unjuk giginya, ngilu rasanya. Terus aku pegangin si sahabat sejatiku itu sambil merem. "Aduh mas sakit ya, ngilu ya pasti, maaf mas, mana mas, coba lihat," kata si ibu itu tampak menyesal. Aku gak jawab, aku mencoba bangkit dan duduk di kursiku. "Sakit banget ya mas, duh maaf banget mas, gak tahu kenapa saya hari ini nyusahin orang," kata wanita itu. "Gak apa-apa kok bu, nanti juga sembuh sendiri,"
jawabku sambil meringis pegangin si sahabatku yang kerasa linu sekali. Sambil menahan sakit itu, aku pun sempat perhatiin ibu itu. Wangi parfumnya itu loh, bikin semangat mudaku timbul. Kulitnya putih, hidungnya mancung. Akhirnya kami berkenalan dan aku jadi tahu si ibu itu namanya Puspa. Ah, nama yang indah, seindah wajahnya. Pokoknya mantap sekali. Dengan kaos yang begitu rapat, dengan celana kulot kayak sengaja memamerkan semua yang indah-indah yang saat itu sedang dibawa si ibu cantik itu. Ah, sial banget deh aku. Lagi sakit begini, kenapa harus terbangun pula si sahabatku ini? Hahaha. Setelah sakitku mulai hilang, kami ngobrol tentang diri kami masing-masing, kehidupan kami, dan tujuan kami. Betapa beruntungnya aku bakalan duduk sama ibu yang cantik, luar biasa ini, sampai Jakarta. Wanita itu namanya Puspa, wanita yang sangat cantik menurutku, kulitnya putih dan bersih, tutur katanya halus, dan pokoknya begitu menggoda. Dari obrolan kami itu aku juga tahu, kalau suaminya adalah seorang nahkoda kapal tongkang, pengangkut peti emas yang berkeliling ke berbagai negara. Otomatis pulangnya 2 bulan sekali. 2 bulan melaut dan libur 2 minggu di rumah, bahkan kadang bisa lebih lama gak pulang-pulang. Panggil saja aku Puspa Mas, kayaknya tua banget kalau aku dipanggil ibu, kata dia dengan senyum manisnya. Iya bu, Puspa, hehehe, kalau saya panggil saja Dedi bu, duh salah lagi Puspa, kataku dengan mencoba bercanda dengannya. Kamu masih lugu banget, belum pernah ke kota ya, kata dia. Iya, baru kali ini aku ke Jakarta, jawabku malu-malu kucing. Mungkin karena hari biasa atau weekday jadi kereta sepi penumpangnya. Satu gerbong itu cuma ada 6 penumpang dan jaraknya jauh-jauh. Aku perhatiin Puspa ini ngeliatin sahabat sejatiku lumayan sering. Mungkin karena rasa bersalahnya. Karena berkali-kali dia tanya mengenai itu yang tadi sempat kena sikutnya. Bukan apa-apa sih, tapi aku beneran lagi mau berat akibat lihat hal baru ini. Kepala atas bawahku jadi pusing 7 keliling rasanya. Berkali-kali dia bilang pengen lihat kondisinya, tapi selalu aku tolak. Alasanku karena kondisinya lagi siap tempur, aku malu, tapi Puspa terus memaksa. Akhirnya aku pun berpura-pura menyerah. Setelah Puspa mendapatkan izin dariku, dengan aku menutupnya dengan selimut yang tersedia di kereta itu, Puspa dengan seksama memperhatikannya. Kok bisa seperti begini mas? Pasti enak nih, ucap Puspa dengan lirih. Kenapa emangnya Puspa? Tanyaku heran. Enggak apa-apa, iya ini ternyata bengkak ya, pasti sakit ya mas, maafin Puspa ya mas. Ini semua akibat dari kena sikut aku tadi, waktu mas menolongku, ucapnya penuh kasih. Beruak. Tiba-tiba ada suara kenceng banget dan tiba-tiba kereta terasa miring. Mas, teriak Puspa sambil memeyukku. Adaw, kenapa kamu seneng banget nyiksa aku sih? Kataku dalam hati. Aku coba untuk menenangkan diri, kemudian aku mengajaknya keluar gerbong buat lihat apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata kereta yang kami tumpangi anjlok. 2 gerbong lepas dari rangkaian terguling di sawah. 1 gerbong terguling di atas rel, pihak kereta menghimbau agar penumpang berkumpul untuk didata. Setelah didata dan yang iuka-iuka segera dibawa ke rumah sakit, kami dibawa ke stasiun terdekat, sebuah kota kecil di Jawa Tengah yang terkenal kota walet. Semua penumpang disuruh tunggu di stasiun tersebut. Karena kami pikir bakal lama, jadi kami izin ke petugas kereta untuk keluar stasiun. Dan apabila sudah selesai evakuasi kereta dan bisa melanjutkan perjalanan untuk hubungi kami. Barang-barang kami titipkan di petugas keamanan di stasiun. Kami jalan-jalan keliling kota kecil itu, kami baru kenal, tapi kayak orang yang pacaran saja, saling bercanda rangkul-rangkulan, bahkan sampai nyium segala. Karena udara panas dan kami berkeringat sangat banyak, akhirnya kami putuskan untuk cari penginapan
yang bisa hanya transit aja. Sebelumnya kami ke pasar dulu beli baju ganti karena tas kami ada di stasiun. Akhirnya dapatlah kami kamar hotel. Aku duluan yang mandi karena memang aku benar-benar udah lepek dan bau asem. Selesai mandi badan segar dan aku masih pakai handuk saja, Puspa gantian masuk ke kamar mandi untuk mandi. Waktu itu jam 11 siang, gak terasa aku ketiduran di hotel itu masih dengan berhanduk saja. Di saat ketiduran itu aku merasa ada sesuatu yang sangat enak. Setelah ku buka mataku ternyata Puspa sedang asyik mengobati lukaku. Aku kaget. "Puspa lagi ngapain sih? Jangan Puspa," ucapku tanpa berusaha menghindar. "Aku ingin sekali saat melihatnya Mas," jawab Puspa dengan tetap meneruskannya. "Ini beda jauh dengan yang ada pada suamiku Mas. Aku suka ini Mas. Boleh ya ini buat aku Mas," ucapnya dengan muka memelas memohon. Aku yang memang tidak tahu dengan semua ini, hanya dia mengikuti alur cerita yang sedang diciptakan oleh Puspa yang ayu itu. "Dedi, Puspa tunjukin yang namanya surga ya," kata Puspa. Aku hanya mengangguk saja, kemudian dia pun segera berjongkok. Spontan saja saat itu, aku pun baru tahu dan membuktikan sendiri cerita teman-temanku kalau bekerja kreatif itu sangatlah menyenangkan. Hingga di siang itu kami mengulangnya 2 kali. Sampai akhirnya kami berdua ambruk di kasur dan saling memuji. "Makasih sayang, aku senang sekali hari ini. Gak kaya sama suamiku," kata Puspa. "Sama-sama cantik, aku mencintaimu Puspa," balasku. Setelah beberapa lama kami berbenah dan kembali ke stasiun. Kami sekarang jalan kayak orang yang sedang pacaran, benar-benar mesra. Kebetulan sesampai di stasiun, sudah datang kereta pengganti. Waktu itu sudah jam 4 sore, kami ambil barang kami dan naik kereta pengganti. Aku dan Puspa udah gak canggung lagi. Di perjalanan itu, kita mengobrol ke sana kemari dan kita saling bertukar nomor HP dan alamat. "Hah, serius? Kok bisa sih?" kataku kaget. Ternyata tempat tinggal dia sama mes, kita bersebelahan. Dan menurut dia rumah yang dijadikan mes, itu adalah rumah yang udah lama kosong dan bisa dibilang angker. Jujur, aku sendiri bukanlah orang yang penakut, jadi menurutku sih biasa saja. Tapi yang membuatku kaget adalah rumahnya benar-benar sebelahan. Kita ketawa bareng saat tahu hal itu. Akan semakin sering saja, sepertinya aku mempunyai kesempatan untuk menggantikan suami Puspa yang jarang pulang. Asoy bersambung. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya. Di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Halo, selamat datang di channel Mbak Yayuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini.
Tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Setelah aku sering menemukan cerita di channel YouTube, aku pun jadi ingin berbagi pengalamanku juga. Yang mana pengalaman ini aku alami bersama dengan mamaku yang telah lama berpisah dengan papaku. Kejadian itu terjadi setelah aku beranjak remaja. Dengan senang hati, aku akan bagikan cerita ini untuk banyak orang. Inilah cerita selengkapnya. Namaku Aryo, panggil saja Rio. Aileen nama mamaku, wanita setengah baya berumur 48 tahun. Tapi aku sendiri tidak yakin dia adalah mamaku. Bagaimana tidak? Dia sendiri orang Tionghoa. Aku tak ada satupun perawakan orang Tionghoa. Kulit mamaku putih, matanya agak sipit. Aku sendiri tidak, kulitku sawo matang, mataku sipit saja tidak. Hanya saja kata orang aku itu ganteng alias hitam manis. Buktinya ndak sedikit cewek-cewek yang naksir aku. Mungkin dengan sebab itulah papaku menceraikan mama karena selingkuh. Hal ini baru diketahui setelah aku lahir, dan semenjak itulah mamaku pisah dengan papaku. Siapa papaku sebenarnya? Sampai sekarang mama tidak pernah menceritakannya. Bahkan setelah aku sudah remaja pun tak pernah Mama U memberitahukanku. Namun satu yang pasti, aku selalu dimanja oleh mamaku. Kami tinggal di sebuah apartemen. Kami sering berbagi makanan, kadang juga berbagi baju. Ketika baju mama habis, ia pun pinjam bajuku. Mamaku termasuk pekerja yang ulet. Kami punya toko yang menjual alat-alat kosmetik, buka dari jam 8 sampai jam 5 sore. Kadang juga aku harus membantu mama menjaga toko, walaupun ada pekerjanya juga sih. Entah alasan apa, sampai sekarang mama tidak menikah lagi. Kata mama, semenjak pisah dengan papa, mama pergi dari tempat kelahirannya dan menetap di kota ini. Usiaku sudah 17 sekarang, dan inilah yang salah. Kami terlalu bebas di rumah. Mama mungkin masih mengira aku masih ingusan saja, padahal aku sudah dikitan. Walaupun kami orang Tionghoa, tapi aku Muslim. Mama terkadang juga cuma pakai baju tanpa ada temannya, bahkan tidak malu-malu. Dan sebenarnya kamar kami pun masih jadi satu, tidak terpisah. Aku bahkan kadang ketika tidur masih ngelonin mama, walaupun tidak sampai bertindak jauh. Namun tentunya hal itu bikin aku sendiri tidak nyaman tentunya. Pernah aku pilih tidur di ruang tamu saja, tapi mama malah marah-marah. Yah, akhirnya harus aku ikuti saja apa maunya mamaku. Apalagi aku sekarang sudah mengerti apa yang namanya kerja kreatif suami istri. Sudah ngerti bagaimana caranya mengerjakannya. Mungkin akibat pubertas inilah kejadian itu terjadi. Saat itu seperti biasa, aku ada di rumah sedang sendirian dan suntuk banget sedang nonton TV. Mindah-mindah channel ndak jelas. Sesekali aku membalesi WA dari teman-temanku. Mereka ngajak aku hangout esoknya, tapi aku tolak. Lagi males aku untuk kemana-mana. Tiba-tiba saja aku dikejutkan dengan kedatangan mamaku yang membawa sebuah kotak dengan lilin di atasnya. Aku pun sumringah. Mama, aku kaget. Ternyata ini hari ulang tahunku, aku sampai lupa. Selamat ulang tahun sayang, katanya. Sekarang udah 17 ya? Ya ampun, mama ingat ultahku. Aku aja ndak ingat, kataku. Masa sama anak sendiri ndak ingat, kata mama. Akhirnya aku meniup lilinnya, lalu kami merayakan pesta kecil itu berdua. Kami pun saling menyuapi kue ulang tahunku itu. Nah, sekarang kamu mau hadiah apa dari mama? Mama kasih deh, tanya mama. Entah kenapa mama malam ini seperti orang yang paling cantik bagiku. Wajahnya masih cantik, bahkan aku yang sudah terbiasa dengan semua yang ada pada diri mamaku, tiap hari pun merasa ia adalah wanita sempurna. Aku sih ndak mau hadiah apa-apa sih ma, jawabku. Nih, mama beliin buat kamu. Mama mengeluarkan sebuah arloji. Wow, aku terkejut. Pasti itu arloji mahal banget, elegan banget, makasih ya ma. Aku memeluk dan mencium pipi mama. Mama menciumku balik, tapi entah kenapa malah nyasar ke congorku, tapi aku sih cuek.
Mungkin salah sasaran kepingin menyium pipiku aslinya. "Ya udah, Mama mau masak dulu," katanya. "Udah sore nih, mandi sana," suruh mamaku dengan halus. Hari itu kami makan malam di rumah. Mama masak kalkun. Hari itu menjadi hari perayaanku. Jam sudah menunjukkan pukul 23, aku sudah mau beranjak tidur. Mamaku sendiri membereskan semuanya dan mematikan lampu ruang tengah dan masuk kamar. Dan seperti biasa kami tidur sekasur. Aku langsung merebahkan diriku, Mama juga demikian. Saat itulah kami berbincang-bincang sebentar. "Kamu tidak punya pacar, Rio?" tanya Mama. "Tidak, Mam," kataku. "Kenapa? Kamu jarang gaul ya?" tanya Mama. "Belum kepikiran, Mam. Kepingin belajar dulu sampai pintar. Terus kerja yang bener baru deh mikirin pacar. Kasihan Mama kalau kerja melulu," kataku. "Kamu ini, ya udahlah," kata Mamaku. Aku petuk Mamaku. Awalnya tak ada perasaan aneh, bahkan biasa saja. Karena memang tiap hari aku juga seperti itu. Malam itu aku bermimpi, mungkin ini yang disebut mimpi basah. Aku bermimpi berkreasi dengan Mamaku. Entah bagaimana awalnya, pokoknya setelah mimpi itu, aku pun terbangun. Kamar masih gelap, aku melihat jam, masih jam 3. Gila, kenapa aku malah mimpiin Mamaku sendiri? Posisiku sudah berubah. Memang aku masih tetap peluk Mamaku, tapi sekarang Mamaku ada di hadapanku. Terdengar dengkuran halus Mamaku. "Loh, perasaan Mama tadi pakai baju deh, kok sekarang?" Aku makin terkejut setelah melihat kondisi Mamaku saat itu, dan akibat dari bermimpi dan kondisi di kala itu, aku pun menjadi ingin banget. Duh, gimana ini? Aku pun mencoba untuk memberanikan diri untuk memulai memancing Mamaku. Mamaku menggeliat akibat ulahku. Saat Mamaku menggeliat aku kembali diam. Namun, setelah ia tenang, aku teruskan lagi. Aku tak bisa melihat wajah Mamaku, karena lampu kamar itu memang dimatikan. Namun aku kemudian mendengar suara lirih dari Mamaku. "Kamu bikin Mama kepengen aja sayang." Dek, aku terkejut. "Maaf, Mah," kataku. Aku segera menarik tanganku, tapi Mama malah menarik tanganku itu untuk tetap meneruskan apa yang sebelumnya aku lakukan. "Gak apa-apa kok, lanjutin aja," katanya. Aku yang mendengar ucapannya itu pun melanjutkan aktivitasku yang sempat terhenti karena takut Mamaku marah. Lama-kelamaan, Mamaku pun membalas semua yang aku kerjakan dengan lebih mengena karena Mamaku sudah pengalaman kan. "Udah gue deh," kata Mama. "Mama saat ini Iagi kepengen dan cuma kamu yang ada saat ini. Kalau kamu tak keberatan berikan buat Mama ya, Rio." Aku diam membisu, bingung mau jawab apa. Kemudian aku berkata, "Tapi aku kan putramu, Ma." "Sudah kepalang tanggung," kata Mama. Mamaku tiba-tiba saja langsung bergerak lebih sigap dariku, dan seketika itu pula suasana menjadi sangat romantis. Aku hanya bisa mengimbanginya dan menerima apapun yang dilakukan Mamaku. Mamaku dengan cepat mempersiapkan dirinya dan juga membuat aku juga dalam keadaan yang sama sepertinya. Lalu Mamaku beringsut ke bawah dan tiba-tiba sudah membuat aku mengawang-awang dan membuatku lupa kalau dia itu Mamaku. Baru sekitar 5 menit, aku tak kuat lagi, rasanya mau ambrol. "Ma, aku sudah nih," aku berteriak, tapi Mama sama sekali tak menghindar. Ia tampung seluruhnya, tapi adik aku tidak melempem, dia masih bersiaga. "Dasar jajaka, tidak cukup sekali," katanya dengan senyum manisnya, seraya Mama bersiap ke hidangan yang sebenarnya. "Rio, berikan pada Mama, Rio. Mama sudah lama tidak nemu ini." Dengan semua pengalamannya, Mamaku segera bekerja. Mamaku termasuk wanita yang pandai merawat diri.
Batasan kami sebagai ibu dan putra pun udah kabur. Setelah hampir 30 menit dan terdengar sayup-sayup, adanya tanda-tanda kalau sudah subuh. Dan setelah berbagai cara dan posisi dilalui secara terus-menerus, kami berdua akhirnya sampai secara bersamaan. Lega banget rasanya. Tapi setelah itu, aku menjadi merasa menyesal. Kenapa semua ini terjadi sama mama sendiri? Mama terlihat menutup matanya dengan lengan kanannya. Ma, kenapa kita malah melakukan ini semua? Maafin Rio ya. Rio sayang sama mama, tapi... Belum selesai aku berucap, dengan perlahan mulutku ditutup oleh telunjuk mama. Sudahlah Rio, mama juga sebenarnya salah. Udah deh, ndak usah dipikirkan, katanya. Sini peyuk mama Rio, pintanya. Kami berdua lalu tertidur sampai pagi. Paginya semuanya terasa aneh, berasa aneh karena aku bangun duluan. Kebetulan juga ini hari Minggu, toko tutup. Mama masih berada di sisiku dan spontan karena melihat situasi yang ada, itu aku pun menjadi mau lagi. Dengan segera aku pun mencari-cari daerah yang enak tadi malam. Begitu ketemu, aku langsung menempatkannya. Akibatnya mama pun terbangun. Hei, bangun tidur kok sudah main serobot duluan aja, kata mamaku. Habis maklum ma, Rio kan masih muda, dapat mainan baru, kataku. Kami berdua pun tertawa cekikikan dan akhirnya aku kembali mengulang apa yang tadi malam. Sedangkan mama dengan penuh semangat terus membalas dan memberikan pelajaran berharga bagiku. Mama pernah begini ndak semenjak papa pergi? Tanyaku. Nggak pernah Rio, mama ndak pernah lagi semenjak itu, katanya. Jujur? Tanyaku. Aku pun berhenti bergerak. Mamaku kaget ketika aku berhenti, ia menoleh ke arahku. Iya beneran. Bohong kataku. Jangan begitu dong, cepat bergeraklah lagi, mohonnya. Kayau mama, jujur aku akan lanjutkan kok, kataku serius. Iya, mama pernah sesekali sama orang lain, sama Koh Chow, jawab mama. Koh Chow ini salah seorang kenalan mama yang juga punya toko. Aku pernah bertemu dengannya sekali, tapi tak menyangka mama pernah juga sama orang ini. Padahal orangnya gendut, ndak menarik. Loh, ama orang itu? Aku seakan tak percaya. Mau bagaimana lagi? Mama sedang butuh uang waktu itu. Kalau tidak kamu ndak bakal sekolah, kata mama. Udah, mama nanggung nih. Ayo dong Rio lanjutkan, rengeknya. Aku pun tersenyum dan dengan segera aku pun melanjutkannya. Aku makin cepat dalam bergerak dan akhirnya aku mau dapat lagi. Mama pun sepertinya juga sama. Aku memejamkan mataku meresapi akhir dari perjalanan pagi itu bersama mama. Setelah itu aku pun pergi mandi. Hari-hari berikutnya sungguh kami seperti suami istri. Mau dimanapun, kapanpun pasti terlaksana. Mama pun sempat menceritakan kepadaku bahwa aku bukan anak papa, tapi anak Sopimia dulu. Tapi ndak tahu sekarang ayah asliku itu ada di mana. Hubunganku dengan mamaku makin harmonis dari waktu ke waktu, dan akhirnya mama pun berbadan dua. Aku sempat bingung, tapi mama menghiburku dengan berkata bahwa mama akan tetap merawatnya, dan kami pun menjadi keluarga bahagia, walaupun semua orang tak tahu bahwa kami adalah mama dan putra kandung. Tamat. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya, di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya.
Amin ya Rabbal 'Alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.